Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi setelah sekian lama ya, Sam ya? Sudah hampir sebulan lebih nih, gitu ya, sebulan lebih nih kita nggak podcast di markas kita di tempatnya ya kantor pusat ya, di kantor pusat di rumahnya Bu Yanti Weno dan Pak David Weno ini. Oke, selamat datang ketemu lagi kita di DND Sydney Live. Kita jalan aja yuk. Oke, nah malam ini kita kedatangan tamu. Bukan kedatangan sih, kita undang ya. Lebih tepatnya kita undang. Beri tepuk tangan Maria buat Mutiara. Halo. Terima kasih loh udah mengundang. Terima kasih banyak. Makasih udah datang ke sini. Mutia, karena waktu yang udah malam. Jadi aku langsung kita ngobrol ya. Maksudku ya, aku udah dengar namamu tuh udah lama. Ya, jadi di beberapa event itu ada, aku pernah lihat kamu juga itu nari dan pokoknya gitulah. Ya. Akhirnya sampailah aku di YouTube-mu. Oh, oke. Nah, gitu ya. Sampai di YouTube-mu, terus ternyata kamu juga ada TikTok, blog dan segala macam. Oke. Itu kenapa kamu kok punya inisiatif gitu loh untuk melakukan itu gitu. Apa ya alasanmu kenapa kok? Alasannya, pertama-tama sih aku mau kasih ke diri aku untuk sebetulnya dokumentasi ya. Dan mungkin kalau bisa dibilang dulu kayak mimpi aku yang nggak terwujud, pengennya jadi artis. Cuman kan saat itu namanya jadi artis, selebritis nggak mudah ya, dan memang dimana ya nggak bisa menghasilkan dan kayak nggak ada dukungan sih sebetulnya dari orang tua gitu kan. Ya, dan aku saat waktu menemukan YouTube channel itu kayak ya udah deh cobain aja gitu, kalau memang ada rezekinya atau ada kesempatannya bisa berkembang, kenapa enggak gitu. Iseng-iseng aja sih gitu, nggak dimulai dari profesional banget harus nyediain kamera yang bagus apa segala macam. Tapi dari situ aku jadi kayak menemukan oh ternyata di YouTube itu bukan hanya saja kita bisa memberitahukan sama orang-orang kalau kita ini punya sisi di mana orang-orang ada yang boleh kita tahu, ada yang enggak. Tapi di situ aku bisa berkembang, gimana cara mengedit, gimana cara memikirkan konten apa gitu kan, lebih berkreatif gitu kan. Dan tentunya di situ juga aku ditantang untuk menjadi public speaking yang kan nggak semua orang ya, kalau misalnya banyak orang yang pintar ngomong tapi kalau di depan kamera gitu belum tentu. Mereka grogi gitu kan. Pressurnya beda gitu. Tapi karena ya itu kayak bagian hobi aku gitu, jadi dulu yang akunya pemalu gitu ya, yang dimana wah gue bisa diterima nggak sih di kalangan yang per YouTuber ini. Mungkin gue bukan senarsis banget, tapi ya udahlah, let it flow aja gitu. Pas 1, 2, 3 video gitu ya, memang sih nggak terlalu banyak banget pada saat itu awal-awalnya, dan mengejar untuk jadi monetization 2000 subscriber itu tuh perlu effort yang lumayan ya. Tapi ya di situ aku nggak give up gitu kan. Ya intinya seiring berjalannya waktu dan aku juga enjoy gitu kan, meskipun ada orang apa sih lu nggak penting banget gitu di videoin apa gitu, tapi buat aku kayak ini menarik loh gitu. Suatu saat nanti pengen diputar lagi gitu kan, jadinya kan kita punya dokumentasi yang meskipun ada pro dan kontra, yang nggak usah lalu dipublikasi hal receh gitu kan. Tapi buat aku ya nggak masalah juga gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu, tahun berganti, banyak banget sekarang youtuber-youtuber yang luar biasa yang banyak menghasilkan cuan ya. Dan aku ya cukup amazed banget dengan perkembangan mereka gitu. Bahkan kalau untuk cari uang sih jujur li gitu, aku sama sekali nggak terlalu menghasilkan uang banget gitu. Kalaupun ada ya nggak terlalu bisa mengcover buat hidup lah kasarnya gitu. Jadi ya dan akhirnya ya dapat pekerjaan tetap di Sydney ini ya
yang dimana ya udah jadi bagian hobi Iya, gitu, iya. dan merambah yang lain, sosial media lain, ada Instagram, ada TikTok gitu. Mungkin aku bilang aku melakukan semua itu dengan senang, dengan Iya. enjoy, tapi ya karena itu tadi, kalau mungkin saat ini media sosial yang mereka lihat itu harus menghasilkan cuan gitu, mungkin aku di situ nggak menguntungkan dan nggak ada faktor laksi. Kalau menurut aku ya gitu. Oke, oke. Tapi ya nggak apa-apa gitu, mungkin aku nggak dapat rezeki di situ, cuman mungkin aku dapat rezeki di tempat lain. Dan Iya, sampai saat ini jadi nggak merasa terpressure banget. Jadi iya, iya. kalau ada konten video yang aku punya ya udah aku buat, aku edit dan segala macam aku publish. Kalau nggak ada ya udah gitu, nggak terlalu ngikutin perkembangan Yang zaman banget itu banget, ya iya, gitu iya, iya, kan, iya. heeh, gitu. Ya intinya sih dulunya pengen pengen jadi selebritis, pengen jadi artis ya. Maksudnya Iya, kayaknya enak ya kerjaannya ya gitu kan. iya, iya. Cuman nggak ada support dari orang-orang tua gitu, dan saat itu tuh ya sebetulnya darah seni itu memang udah ada sih sebetulnya, tapi Oke. seninya seni lukis gitu kan. Oh, Ya mengawalnya tuh seni seni menggambar oh, sebetulnya. Aku iya. banyak piala banget waktu Oh, SMP, iya. SMA, iya. Wow. Dan itu SMP, SMA tuh kayak dulu inget banget almarhum nenek aku tuh, karena aku kan suka menggambar gitu. Jadi kalau ada lomba tuh mengawalinya tuh ya udah ikutan aja, terus misalnya ada tema menggambar hari raya kemerdekaan lah, Hmm. apa, pahlawan atau apa, terus nanti tante aku atau uwa aku gitu atau nenek aku, "Nih kamu gambar ini." Nah aku jiplak kan gambar, nanti pada saat pas lomba inget tuh yang digambar ya, warnanya, terus dari itu menang gitu, dapat piala mewakili Hmm. mewakili sekolah gitu ya. Ah, Waktu itu SMP, SMA sampai mewarnai, melukis segala macam, sampai ke departemen store ada lomba menggambar, mewarnai, aku ikutin gitu. wow. Cuman ya itu tadi, karena saat itu tuh seni seni apapun gitu kayak nggak ada masa depan yang cerah lah kalau di keluarga aku ya. Benar, Pengennya iya. jadi dokter, pengennya Iya, jadi iya, lawyer, iya. pengennya yang benar-benar berpotensi, yang lu harus jadi something yang itu. Lihat om aku gitu ya, om Iya. aku memang ada salah satu jadi dokter, ada yang jadi lawyer, ada yang apa gitu, Mhm, lumayan mhm. sukses lah. Tapi lu Oke. jadi seni gitu, seni lukis. Ya sebetulnya kalau aku ada yang arahin dan kasih support dan ya udah deh lu mau jadi apa, mungkin bisa ke arahnya itu gitu. Mhm. Iya, Karena iya, iya. ya kan, dan itu sih kadang yang kenapa ya gue nggak jadi seni, jadi pelukis ya, kenapa gue jadi pada saat itu tuh ada kayak rasa wah sayang ya gitu, kalau misalnya ada aja peluang Mhm. dan orang tua mendukung, kayak gue bisa jadi sesuatu gitu. Iya, iya. Iya, dan Mhm. waktu SMP pun gitu, ada lomba nari gitu kan, disatukan the group, ya udah ikutan ikutan aja gitu. Oke. Ingat banget itu Sekar Putri, tari tunggal sama tari grupnya, kita Iya. menang harapan 2 untuk grupnya, dan aku pas tari tunggal aku juara juara 2 kalau nggak salah, Oh. iya. Dan itu pialanya di sekolah gitu. Dari situlah jadi berkembang. Mmm. Jadi ya udah mungkin nggak ada seni lukis, jadi seni tari Seni gitu. tari? Iya, iya, iya. Jadi Oke. pas udah Wah. itu makanya, tapi nggak tahu ya, mungkin orang lain kalau kalau anak-anak seusia itu kalau ada lomba atau apa, Mhm. dukungan orang tua yang real nyata itu kalau pada saat mereka lomba itu ditungguin, itu seneng. Kalau Iya. aku justru kebalikannya, gue nggak mau ditonton sama orang yang gue kenal. termasuk ya termasuk orang tua sendiri itu. Jadi Oh kalau misalnya, gitu? iya, jadi kalau misalnya ditonton pasti nggak akan menang. Oh. Nggak tahu itu kenapa, jadi rasanya tuh pokoknya gue pengen bikin kejutan aja, entar tiba-tiba menang juara 1, juara Udah. apa. Aku Oke. sih gitu ya, gitu. Jadi Ah. pada saat lomba tuh, "Mama jangan nonton, Nenek jangan, udah sendiri aja sama orang tua," gitu. Oh, Jadi keren, keren, keren. lebih malu malah kayak, aduh, jadi konsentrasinya, nervousnya lebih banyak banget gitu. Iya, iya, Itu sih iya. yang aku rasakan gitu. Wah, gitu. Iya, jadi Kalau dari keluarga, emang ada darah seni kuat gitu? nggak ada, nggak ada, Serius? nggak ada, nggak ada. Karena Oh. mungkin aku anak tunggal, jadi ya diberikan ya ngalir aja kebebasan apapun gitu yang kamu Mmm. mau gitu ya. Saat itu memang zaman aku waktu kecil, tumbuh dewasa, ABG segala macam ya, bener-bener masa-masa bahagia lah ya, nggak ada rasa Mhm. stres, apapun itu ya layaknya anak-anak seusia itu yang segala mau apapun yang kamu mau pasti bisa Iya, didapat lah iya, gitu. Jadi heeh, nggak heeh. ada sama sekali seni.
nggak ada. Gitu ya. Nggak ada. Pengennya sih punya suara bagus ya, bisa nyanyi, Tapi tapi pernah nyoba nyanyi? nggak. Kayaknya di kamar mandi mungkin. Jadi di kamar mandi, Oh, iya. menarik ini. Jadi dari satu keluarga itu nggak ada sedikit pun salah Nggak, satu apa nggak ada. kakek, kayak paman, Nggak, nenek nggak ada. nggak ada. Ih, hebat Nggak, banget ini. nggak ada. Unik loh. Jadi memang ngalir aja sih, ngalir aja gitu. Tapi memang ya itu tadi kalau ada yang mendukung, terus ngarahin, terus ya pasti dukungan sih harus utama Iyalah, ya. iya Tapi betul. makanya pas udah pada saat selesai SMA tuh bingung kan, gue mau jadi apa nih gitu kan, karena cita-cita gue nggak mau jadi ahli ekonomi atau kerja di pemerintahan atau jadi dokter atau apa, pokoknya gue pengen sesuatu kepikir yang tuh nggak ya? kepikir. Jadi orang-orang udah mempersiapkan pengen jadi ini, gue bingung jadi apa gitu kan. Karena kan memang ya itu tadi udah nggak ada harapan Iya, ya iya, kasarnya. iya. Gue suka ini tapi gila nggak akan mungkin lah gitu kan. Heeh, Nggak iya. akan mungkin didukung. Jadi apa ya? Aduh, kalau jadi dokter nggak mungkin karena kan nilai matematika, fisika aku kan nggak terlalu sebagus teman-teman yang lain gitu Iya, kan. Kasarnya iya. ya itu namanya anak kan nggak semuanya eh, sesuai dengan harapan orang tua ya. Betul, iya. Kalau kita nggak ahli di bidang ini ya harusnya sih jangan dipaksakan gitu. Tapi ya untungnya waktu SMP SMA tuh ya mama selalu menerapkan kayak ya udah kamu lesnya misalnya bahasa Inggris gitu Iya. kan. Jadi alhamdulillahnya tuh bahasa Inggris udah jadi nilai plus lah untuk dasar dan kepake banget saat ini gitu kan. Iya, Itu tanpa iya. disadarin Wah, loh. Itu aja sih. Oh gitu ya? Iya, Itu tanpa disadari. nggak planning gitu Nggak ya? planning. Jadi emang suka karena kan dulu zaman-zaman ABG tahun 97 98 kan zaman-zaman boy band tuh ya. Westlife, Boyzone, Backstreet Boy, apapun Iya, itulah. iya, iya. Jadi kan kita tuh kayak terobsesi, wah gila keren ya gitu kan. Iya, iya, Boy iya. band ganteng-ganteng gitu kan. Jadi tuh aku koleksi tuh. Kak, apa Wah, namanya? asik. Iya, boy band dari Westlife. Westlife, Boyzone, Backstreet Boy, E2 apa pokoknya banyak. Terus yang ceweknya juga Britney Spears, Christina Ya, Aguilera, iya. album-album pokoknya gue koleksi. Jadi seharian tuh kalau pulang sekolah tuh sebetulnya aku termasuk anak baik-baik ya. Jadi kalau pada saat pulang sekolah tuh udah langsung. Kok sebetulnya Ya benar. Ya karena kayak kan, gini, sebenarnya gue anak baik-baik sih. Tapi ya gitu. karena kan biasa kalau orang lihat penampilan ya, Iya, iya, iya. wah lu kayaknya nakal nih gini-gini pasti suka gitu kan. Tapi Oh, iya, iya. Orang dulu- kadang-kadang lihat ya covernya ya. dulu kan aku dulu sama aku sekarang beda. Hmm. Jadi dulu tuh lebih introvert, lebih kayak jealousy banget, tertutup, pokoknya tertutup kayak Judas, jutek gitu. Oke. Iya, Iya, karena iya, aku anak tunggal, jujur aja aku anak tunggal, jadi kayak dimanjain, terus ya apa lu gitu, pokoknya gue singgasana kerajaan Yes, gue di rumah iya, gitu. betul, betul. Jadi waktu itu zaman ya wah aku masih ada, nenek aku masih ada, terus mama meskipun orang tua bercerai gitu ya. Iya, iya. Tapi semuanya tuh support gitu. Jadi pada saat aku pulang ke sekolah tuh, aku langsung pulang ke rumah langsung ngapain ya? Puter lagu boy band itu dan Britney Spears sampai semua lagu-lagu tuh kayak lirik-liriknya masih apal sampai sekarang. Oke, Nyanyi keras-keras oke, gitu, oke. ntar keluar-keluar maghrib gitu kan, mau makan, iya. Itu tuh selalu bergulir gitu, jadi nggak pernah kayak main keluyuran kemana gitu. Ya oke. zaman itu tuh ya, itu merupakan kayak comfort zone aku di rumah Oh, tuh iya, di iya, kamar. iya. Banyak di rumah gitu. Iya, banyak di rumah justru. Itu SD, SMP juga sama. Kalau misalnya ngajak main tuh paling lama tuh sekitar jam 7 jam 8 udah sampai rumah gitu. Nggak kayak keluyuran sampai nongkrong jam 9. Kan itu zaman-zaman ABG harusnya Iya, iya, itu iya. ya Tahun lebih itu ya. Ah, tahu benar, lah benar, gitu kan. benar, iya. Itu aku kebalikannya gitu. Iya, iya. SMA juga sama, waktu kuliah di Bandung juga nggak terlalu tetap dimonitor sama mama gitu kan, nggak terlalu bisa keluyuran semau gue gitu. Oke. Iya, Iya, tetap iya, iya. kamu di mana ngapain, udah pulang ini gitu. Jadi termasuk kayak ya aku masih di jalurnya mereka Iya, gitu. iya. Dulu di mana masa kecilnya? Di Purwakarta, Jawa Barat. Oh, Purwakarta ya? Iya, Purwakarta. di Purwakarta, Oke, oke. Jawa Barat. Harusnya udah ini ya, udah istilahnya kalau Purwakarta itu kan nggak jauh-jauh dari Enggak. gaulnya Jakarta Iya tuh. harusnya gaul Iya kan? Jakarta atau Bandung kan. Iya, atau Bandung. Iya, Benar, iya. benar. Ya Tapi aku nggak ya, gaul, nggak enggak. pengen sih apa dugem gitu-gitu Enggak. nggak? Justru aku kenal dugem itu
kuliah tapi nggak pernah kedugem juga. Waktu aku tinggal di Bali sih, aku pernah tinggal di Bali itu selesai kuliah, pernah kerja, terus ada properti di Bali, terus om aku, Ya. terus aku sama teman-teman ya biasalah kita pengen punya travel agent sendiri ya itu. Jadi pas keluar SMA balik lagi ke awal, keluar SMA tuh Ya, oke. bingung pengen ngapain, jadi aku ngambil tours and travel, Ya. ya berkecimpung di dunia pariwisata gitu, yang cukup singkat. Ya. Jadi magang iya, di airlines lah, di maskapai penerbangan iya, di airlines, di tour travel, bikin paket tour, bikin tahu bagaimana isu tiket pesawat kayak gitulah. Jadi Oke. lebih ke pariwisata. Nah, dengan bekal knowledge dan edukasi itu, akhirnya ya pada saat pindah ke Bali itu bareng sama teman-teman, terus tinggal selama 3 tahun. Tadinya sih kirain bakal kayak sukses lah, kita bakal punya travel agent sendiri atau apa segala macam. Nggak tahu ketipu saya. Iya, ketipu jadi pernah di Jimbaran, di Jimbaran posisi di Taman Bali Gria. ya? Iya, di Taman Gria 3 tahun. Nanti ceritain deh. Oke, Iya. kita skip dulu. Terus nanti aku pingin tahu ya Iya. detail itu. Terus Jadi kamu di Bali, terus istilahnya inilah kamu kerja di situ ya kan? iya, kita Kerja bareng-bareng kan, iya setelah kerja. kuliah itu ya. Terus ketemu teman-teman baru atau gimana tuh? Teman-teman emang berangkat dari sana? baru, terus kita juga kenalan sama orang Balinya langsung Oh, gitu. jadi teman baru ya? Iya, teman Teman baru. baru terus bikin travel itu. Iya, gitu. Oh. Jadi impian aku tuh pengen tinggal lama di Bali gitu. Karena kan Oke. Jakarta, Bandung gitu ya menurut aku Iya, gitu iya, ya, kayak gitu-gitu aja. gitu-gitu aja. Terus lagi pula pas ngeliat Bali, wow, kita kayak kerja sambil liburan Betul, gitu ya, iya. dekat ke pantai, alam, kayaknya Yap, heeh. enak banget gitu. Sama sekali nggak ya macet sih di mana-mana, tapi kayaknya lebih dapat kehidupan yang Lebih laid back ya ya. betul. Nggak taunya ya Tuhan berkata lain gitu kan, dan banyak Gimana itu ceritanya? Kamu udah jalan nih udah travel. jalan, iya. Eh, Ini untuk pembelajaran kita juga ya. belum diresmikan sih sebetulnya, karena kan banyak sekali yang punya kerjasama dengan travel besar, terus kita cari klien Iya. apa segala macam gitu, karena kan lebih berkecimpung kayak paket turnya ya gitu, Di paket turnya, ya, iya. untuk anak-anak sekolah, untuk pemerintahan, untuk corporate gitu kan. Cuman ya itu tadi seiring berjalannya waktu ya mungkin aku tuh belum siap mungkin memiliki apa ya untuk bersaing di dunia bisnis mungkin ya gitu, atau terlalu percaya sama orang, belum tahu namanya. Orang kan kelihatan mungkin terlalu terlihat baik atau apa, ternyata ya ada udang di balik batu, atau nah itu mungkin di usia itu aku belum ready gitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu ya akhirnya tidak berjalan sesuai dengan harapan gitu. Sayangnya Iya. ya akhirnya ada permasalahan hidup yang lain juga, di mana keluarga juga lagi goncang-ganjing gitu. Jadi di tahun yang bersamaan itu benar-benar kayak shock banget gitu. Aku bisa diibaratkan hidupku tuh kayak roller coaster, Kak. Wih gitu. Kalau orang ngelihat mungkin wah enak ya lo gini, ya tapi kalau lu ngalamin gue kayaknya aduh berasa kayak seabad gitu ya. Setiap orang kan punya up and down-nya dalam hidup ya. Masing-masing gitu. Cuman untungnya keluarga besar dari papaku, dari mamaku ya itu tadi balik lagi keluarga masih gimana pun juga keluarga masih bisa menolong, membantu gitu kan. Di saat impian aku kayaknya nggak bisa berjalan mulus, akhirnya aku kembali ke Purwakarta, ngelamar kerja lah di salah satu perhotelan gitu yang punya nama Prime Plaza Group. Dia yang grupnya Indofood, Indosemen, Indomobil gitu kan. Bekerja mulai dari nol jadi sales marketing gitu, dan cukup enjoy 1 tahun tuh gitu. Dan pada saat itu ya keluarga pribadiku sendiri gitu, mamaku sama bapak tiriku berpisah gitu. Jadi benar-benar kayak Tuhan tuh ngasih cobaan tuh kayak bertubi-tubi gitu, bla 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 bla. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya tuh kayak 1 tahun dilewati tuh meskipun sakit,
tapi alhamdulillah recovery-nya itu secara perlahan banget. Secara perlahan sampai mendapatkan ke posisi ya sekarang ini gitu. Iya, alhamdulillah. Mutiara tadi ada beberapa poin. Ya, jadi kamu tadi kan menceritakan yang terakhir itu, ini udah mulai menarik nih buat aku nih. Istilahnya udah mulai anget nih gitu kan. Iya. Oke, aku mau mundur sedikit. Kita berbagi ilmu kan, kita Iya. berbagi pengalaman. Untuk baiknya mudah-mudahan ini akan jadi manfaat buat orang-orang yang belum mengalami. Jadi aku tertarik waktu masalah kamu ketipu di Bali itu. Itu konkretnya gimana, seperti apa gitu? Maksudnya cara nipunya gimana dan kamu kok bisa realize ketipu itu kapan gitu loh? Cuman itu aja sih. Kalau kamu nggak keberatan buat ini nih, buat subscriber kita nih, ya kan? Silakan. Oke, tanpa aku nyebutin Nggak personal usah. namanya. Iya. Jadi gini loh, kan saat itu tuh kita punya klien tuh dari anak-anak sekolah gitu ya, mau study tour dari Jawa ke Bali gitu kan. Dan juga orang-orang pemerintahan yang mau ya studi banding atau kinerja banding, pokoknya yang liburan lah ke Bali gitu. Nah pada saat itu memang kita mempekerjakan orang yang lumayan cukup berkompeten ya, dan lumayan cukup pintar dan di bidangnya gitu kan. Orangnya benar-benar agamis sih Pak, jadi kita percaya lah. Dan dia juga luas, dia juga tahu gimana cara dealing sama klien, dan segala macam lah. Jadi makanya kita percaya. Tapi setiap ada klien yang dia dapat gitu, ya lagi-lagi kita ditipunya tuh dengan report atau laporan yang nggak jelas, gitu. Jadi ada beberapa poin yang dimana misalnya dari segi hotel, dari segi kan namanya bikin paket tour kan, hotel, transport, restoran dan segala macam itu item-item yang di dalam paket tour itu sendiri yang harus kita arrange dan ujungnya ya kita harus bayar kan. Dan di hal perintilan itulah salah satu yang dia lakukan, yang markup-nya itu yang mungkin dijual ke klien kita, let's say per paket tour ke Bali bisa 1.500.000 gitu kan. Yang masuk ke kas kita 1.500.000. Ternyata yang dia dapat tuh 2.500.000 kayak gitu. Dan itu benar-benar dilakukannya tuh dengan cara halus banget. Kayak harusnya sih transparan ya, tapi karena itu tadi kita mungkin terlalu muda dan dia juga udah cukup berumur gitu, dan kita juga terlalu percaya gitu kan. Dan ya itu makanya pengalaman untuk membuka usaha itu tuh harus lebih matang tuh, dan harus lebih percaya. Jangan terlalu percaya tuh, itu lebih penting sih gitu. Dan saat itu aku jujur memang belum ready gitu, karena masih muda gitu. Jadi aku kupas sedikit ya, markup, bener nggak? Terus dan kamu tetap harga dasarmu kan tetap dibayar dong, misalnya 1,5. Oh iya, iyalah. Nah, terus jadi misalnya kerugianmu di mana? banyak invoice yang terselubung yang memang dia nggak keluarkan. Dia nyari sendiri gitu? Iya, yang harusnya kita udah bayar semua, ternyata dia nggak keluarkan gitu. Oh, Gitu. nah itu di situ tuh. Iya. Soalnya kalau aku pikir kalau dia markup berarti dia cari untung sendiri, it's okay lah ya. Iya. Tapi kalau udah mulai, karena saat itu kalau lagi high season tuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, masa-masa liburan, itu kan kita banyak tuh klien-kliennya, maksudnya orang-orang yang mau liburan, mau studi banding dan segala macam ke Bali buat ya itu tadi. Jadi terlalu banyak itu, dan disitulah dia berperannya gitu. Jadi kayak ya lumayan sih, saat itu ya sekitar 300 jutaan mah gitu kan. Zaman itu tahun berapa ya? 2010 kali ya. 300 jutaan sampai 400 jutaan gitu, yang dimana wow gitu, kayak waduh itu sih luar biasa, dan orangnya ngilang. Kayaknya sih ke Lombok dia. Oke. Mudah-mudahan kamu masih hidup ya. Kalau masih hidup kamu dengar podcast ini, dan kita nggak rela. Ya Allah. Iya sih, tapi ya udah. Jadi intinya trust no one ya. Ya, mulai dari situ kayak seiring berjalannya waktu dan apa yang aku alami,
Sampai detik ini pun aku punya trust issue yang sangat besar sebetulnya. Iya. Baik itu ke teman, ke stranger sekalipun, even ke pasangan yang sekarang aku udah menikah gitu. Iya. Orang tua ya kadang sih, tapi masa mungkin sih orang tua keluarga. Jadi kayak gue harus percaya sama siapa ya? Karena kalau dari sisi luar dia kelihatan baik, dia kelihatan sopan, dia kelihatan agamis tanpa menjatuhkan siapapun, tapi ya itu tadi pengalaman itulah yang membuat aku kayak susah banget percaya sama Oh, orang. good. Ya, jadi apa iya ya? Iya, pengalaman itu mengguru yang luar biasa ya, Iya, Mbak, ya. banget, Ya. banget. Jadi kita udah bisa memilah-milah Iya. tanpa harus mengeneralkan semua Betul. ya. Artinya kita nggak mau menyerang siapapun. Aku tahu itu. Tapi ya pengalaman adalah pengalaman. Bener nggak? Benar. Kan itu ada tipikal kan? Bener nggak? Oh ini ntar begini nih, beneran. Iya, bener. Kayak gitu kan? Sering juga Iya, ya gitu ya? iya Nah, banget. itu. Dan aku selalu ikutin kata hati sih. Kalau Iya. udah kata hati bilang oh jangan deh gitu, jangan deketin atau jangan deh lakukan ini gitu, Iya. mendingan lu move on atau cari yang lain gitu. Dan itu selalu seiring berjalannya waktu tuh kayak selalu tepat aja gitu. Oke. Iya. Wow. Tiara, kamu oke. Sekarang kita move sebentar ya, move on sebentar. Ada di Sydney kan? Iya. Nah, itu dari tahun berapa? 2011 akhir. 2011 Iya, 2011 akhir. Saat itu ya aku masih kerja, masih kerja sih di hotel yang aku sebut tadi Prime Plaza Group gitu. Iya. Saat itu aku yang setelah dari Bali grupnya ya Indo Semen, Indo Mobil. Oke, iya sampai situ ya. Iya, itu kan Jadi hotel kamu kembali berbintang lagi 5. nih ke Iya, Cirebon. setelah Sorry. Purwakarta. Iya, Iya, terus setelah kelar di Bali gitu kan, ya aku pikir wah gue kayaknya nggak punya masa depan deh gitu ya, masa depan suram deh gitu. Semua kayaknya mimpi-mimpi udah kelar gitu, balik ke Purwakarta ngelihat kondisi rumah seperti itu, kondisi juga aku single gitu kan, jadi waktu bersamaan tuh kayak nggak punya pacar, nggak punya duit segala macam lah gitu sampai pokoknya nggak punya. pokoknya nggak punya aja kayak orang memandang sebelah mata gitu. Iya. Akhirnya dapatlah pekerjaan di perhotelan itu bagian sales marketing gitu kan. Meskipun aku bilang ini kan bukan gue gitu ya, karena tours and travel background aku bukan perhotelan, tapi ya udahlah learning by doing. Terus mulai dari nol akhirnya mengenal gimana caranya mencari klien di bidang perhotelan, khususnya corporate dari perusahaan Jepang, perusahaan Korea, perusahaan-perusahaan asing lah yang saat itu area lokasi tempat tinggal aku itu area industri kan. Jadi benar, Jababeka, Bekasi, Cikarang, Karawang gitu tuh benar-benar wah. Ternyata gitu kan. Yang ya itu tadi kadang Tuhan itu memberikan kamu pelajaran baru gitu yang mungkin kamu nggak tahu, akhirnya jadi tahu gitu. Dan pada saat melihat oh ternyata perusahaan industri itu banyak ya sekitar sini, turun langsung ke lapangan gimana dealing sama mereka dan ketemu banyak orang-orang asing juga. Saat itu ya yang aku pegang perusahaan kayak Honda, Toyota, Mitsubishi, pokoknya banyak perusahaan Jepang lah ya yang banyak mengeluarkan produk-produk baru dan dan menggunakan teknisi asing dari Jepang. Mereka pasti membutuhkan akomodasi dan transportasi untuk stay longer buat projectnya mereka gitu. Bisa 1 bulan, 3 bulan, bahkan setahun gitu. Disitulah bagian perhotelan berperan. Wah, gitu. itu banget itu. Iya, dan ternyata jadi tapi interesting sih. Cuman lagi-lagi kan di usia itu aku kan belum ada pacar, ada sih pacar, tapi kan bukan untuk untuk menikah gitu. Jujur sih aku enjoy banget gitu kan kerja gitu, karena aku pikir ya udah aku mungkin ini hidup aku yang baru dan aku menikmatinya, tapi ya itu masyarakat, orang-orang sekitar tanya kapan lu nikah gitu kan. Pertanyaan standar ya. Dan saat itu om aku, karena aku kan papaku udah meninggal anak pertama, aku punya 5 om, salah satunya tuh dia seorang dokter gitu dan dia lagi ditugaskan di Sydney, dan dia lumayan lah cukup dekat sama aku. Terus dia bilang ya udah kamu ke sini aja gitu kan, kebetulan gue di sini 2-3 tahunan gitu kan.
Tapi kan nggak mudah juga gitu Iya. datang ke sini buat apa gitu. Kalau cari pasangan, masa iya sih kayak gue nggak laku banget gitu di Indonesia ya nggak sih gitu kan. Kayak Jauh wadidaw amat. gitu ya, jauh amat nggak mungkin gitu. Dan itu kan harus keputusan yang besar meninggalkan keluarga, kerjaan yang bagus gitu kan. Dan Iya. pasti pihak imigrasi juga tanda tanya, lu ngapain gitu kan di sana tanpa ada kerjaan, terus ninggalin kerjaan di sini gini. Pokoknya banyak lah intriknya. Tapi karena ya itu tadi tuntutan orang-orang yang melihat aku, ya lu kapan nikah, kapan Iya. nikah. Kayaknya nggak bisa kita menghindar. Oh. Itu sih beban banget. Makanya buat orang-orang yang di luar sana gitu ya, kalau boleh please Hati-hati jangan ya. deh. Iya. Please jangan, itu susah banget. Gue sakit hatinya luar Bener. biasa deh. Sumpah. Heeh. Itu pertanyaan yang nggak penting. Iya, sumpah itu bener-bener kayak jangan deh nanya ke orang yang kamu kenal gitu ya, yang dimana itu tuh bener-bener menyakiti banget kalau cuma sekali dua kali dan yang jarang ketemu, ya mungkin ya udah angin lalu. Tapi kalau misalnya kayak tetangga, keluarga, teman yang ayo kapan doa kamu orangnya pemilih sih gini-gini gitu kan, mau cari orang kaya ya kayak gitulah. Kan tahu sendiri ya orang Iya, iya, Indonesia iya. ya, Oh. sompral dan bener-bener kayak iya kan, itu yang aku alami. Makanya Sompral dan somplak ya, ya. disclaimer ya, tanpa menjatuhkan apapun, tapi ini aku rasakan gitu. Jadi pada saat itu kayak aku coba untuk berusaha memberikan jawaban yang tepat, yang tidak menyinggung, tapi nggak cukup juga. Dan akhirnya ya aku sendiri yang step back gitu, Iya. menghindar mereka, kayak kumpul keluarga, kumpul bareng teman-teman gitu, karena males dengerin pertanyaan itu lagi. Iya. Akhirnya pada saat udah memuncak, yaudah gue putusin pergi gitu, gitu kan. Di saat itulah aku tinggalin semuanya dan pindah ke sini gitu. Dan om aku, tante aku saat itu ya udah support gitu. Dan 1 tahun tuh aku pakai turis visa, sama sekali nggak kerja, sama sekali nggak apapun gitu. Oke. Iya, Iya, dan iya. aku tinggalkan. Dan semua orang-orang di kantor aku pada saat itu ya underestimate lah, kayak paling juga 6 bulan juga udah kelar lah, balik lagi gitu kan, paling juga setahun gitu, Iya, iya. nggak akan bisa bertahan lama ya. Tapi alhamdulillah mungkin jalannya juga harus begitu gitu, harus menderita dulu, meninggalkan orang-orang yang tersayang, jauh dari orang. Ya aku kan anak manja dan Iya. nggak bisa jauh dari orang tua, tiba-tiba jauh, udah deh gitu, harus benar-benar jadi orang gitu. Karena kalau gagal, masa iya udah menyeberang lautan gak menemukan sang kekasih gitu Iya, kan. iya. Kayak gue gak laku di Indonesia, gak laku juga di Australia gitu. Padahal ketemu orang, Begitu amat. iya, padahal ketemu orang-orang ganteng kan banyak di Indonesia ya. Orang-orang kaya gitu, orang-orang yang berpendidikan yeah. banyak gitu. Tapi kalau memang bukan rezekinya kita, emang kita harus gimana? Iya kan? Iya. Jadi kadang orang tuh harus sadar bahwa hidup orang tuh nggak sama gitu. Mungkin rezeki lu habis selesai sekolah, kerja, menikah, punya anak, dan Idealnya gitu ya. Idealnya gitu, lurus mulus. Tapi di sisi lain ada juga orang yang mungkin minusnya nggak dapat ini, dapat A, tapi Iya. nggak dapat ini gitu. Itu kayaknya Oh iya. Ini harusnya dapat, lebih, ini enggak, iya, gitu. harusnya. Nah itu yang kayak kenapa sih gitu? Aku juga nggak mau tahu urusan orang, tapi kenapa sih lu ngusik hidup gue gitu? Kadang oke. di sisi itu yang membuat aku menilai Indonesia tuh plus minus dan bittersweet lah gitu, kayak Iya. nggak Bittersweet, iya, bittersweet. Sweet memoriesnya ya aku mendapatkan kebahagiaan waktu aku kecil sampai dewasa gitu. Bitternya ya banyak beberapa yang mungkin nggak tahu real hidup aku seperti apa, tapi aku berterima kasih mungkin karena mereka jadinya aku bisa di sini gitu. Iya. Gitu. Dan Iya, jadi semua aspek yang ada di kehidupan ya memang bener kamu plus minus, Iya. bitter and sweet. Tapi kalau di kayak puzzle ya, iya, kalau di konek-konekin akhirnya membentuk siapa kita iya, betul sesungguhnya. Itu banget, ya bener ya. banget. Karena Oke. kalau nggak ngambil keputusan terbesar itu, memang aku ketemu jodoh aku itu pun yang suami aku sekarang gitu, nggak mudah juga. Sebulan sebelum visa aku habis. Oh iya. Dan itu random sama sekali, nggak dikenalin, nggak sama sekali kayak, ya karena gini, kita punya keluarga pun ya
namanya kita udah gede ya, jadi mungkin keluarga juga udah percaya, maksudnya om aku udah percaya, ya udah kamu explore dong, ngapain kayak apa gitu kan kasarnya, jangan nginduk terus dibawa ketiak orang tua Hebat juga kasarnya ya. gitu kan. Itu om yang dokter itu ya? Iya. Hebat loh. Iya, Dia- jadi pada saat itu tuh kayak ya udahlah, gue nggak tahu siapa-siapa di sini, temen aja kagak ada, bahasa Inggris juga pas-pasan kasarnya gitu kan, Iya, maksudnya iya. kita bisa bahasa Inggris, tapi kan untuk ngomong sama bule Bener, langsung, ya. gila Itu Bo, another thing itu. another thing gitu, Iya. bener kan, gila Bo, gue Iya. ngomong apa, tapi Bismillah deh, gue pribadi kayak gini, ya udahlah, ngelihat orang-orang di sini juga jaim-jaim gitu ya, takut sama stranger gitu kan, Iya, bener kan, sih. kayak who are you, siapa, ih gila lu, Iya, iya. ngomong ya mungkin say hi gitu nggak masalah, tapi kalau in detail lebih dalam kayak, oh sorry Mulai ya, deh, lu siapa mulai. ya, iya kan? Curiga-curiga Ya gitu. mungkin kakak juga punya pengalaman Iya, gitu betul, kan, betul. Iya, apalagi iya. kita imigran gitu, Iya. nggak bisa menutup kemungkinan kayak memang kita Asia gitu, Iya. nggak sama kayak mereka. Betul, betul. Jadi pada saat 1 bulan sebelum visa aku habis pun kayak, wah gila nih, hidup gue bakal balik nih kayak zaman dulu gitu di Indonesia yang itu kayak, wah gila bener-bener gue nggak ada faktor keberuntungan ya, kenapa orang lain kok mudah gitu. Iya, iya. Sesuai kacamata aku ya, Iya. mungkin kita juga nggak merasakan hidup orang lain, tapi sesuai yang aku lihat kenapa orang lain kayaknya gampang ya, pengen apapun, kok gue susah ya harus gini Iya, gini. iya, iya. Kadang aku kalau berdoa suka negosiasi sama Tuhan. Gimana tuh? Gimana? Negosiasi aja, gue bilang ya namanya kita mau ngomong sama manusia, ya dia bukan siapa-siapa ya. Semua kan punya pencipta gitu. Betul. Ya balikin lagi aja. Aku negosiasinya ya karena aku seketahu aku orangnya baik loh gitu. Iya. Nggak pernah neko-neko sesuai dengan, ya menurut aku pribadi bukannya sombong, tapi sesuai dengan yang engkau mau aku ikutin, meskipun aku belum menutup aurat atau apa, tapi Iya. selama aku hidup dan selama aku inget, tapi kok kenapa ya hidup aku kayak gini-gini gitu, dan punya keputusan yang besar ini harusnya menghasilkan lebih cepat loh, bukannya digantung lah gitu kan. Sudah sejauh ini aku menyeberang samudra, udah meninggalkan keluarga, udah meninggalkan pekerjaan, udah kayak kalau ketemu orang Indonesia kayaknya lu nggak laku di Indonesia, nggak laku di Australia Iya, gitu, iya. kayaknya wow banget gitu. Nah dari situlah kayak coba deh, masa iya aku harus kembali lagi ke Indonesia gitu kan, dengan tanpa membawa apa-apa dan membuat ya rencana yang dulu aku udah pernah merasakan pahit manis dan segala macam udah aku lalui. Sekarang ini the last chapter yang harus aku lalui dan harus menghasilkan gitu. Wah, iya, Itu iya, 1 iya. bulan sebelum aku kelar tuh visa aku tuh ketemulah laki gue. Jadi ada pressure situ ya? Iya, karena Oke. gila lo balik lagi ke Indonesia tanpa bawa Bener, apa-apa, bener, lu udah ngapain coba gitu kan? Nanti yang ada, sorry tuh saya orang-orang Indonesia kan bakal ketawain, Iya, bakal kayak, pasti pasti tuh. kan nggak betah, nah apalagi Tuh kan, ke Sydney gitu. kan tuh kan gitu kan, udah tahu Sydney kan beda sama Jakarta atau Bandung yang Iya, ya iyalah di sini mall tutup jam 5 ya. Iya. Terus Gitu. oke, ini aku pengen tahu aja. Kamu waktu datang ke sini langsung enak ya? Maksudnya betah ya di sini gitu? Waktu aku datang otomatis sebut betah nggak betah, awal-awalnya ya karena kita merasa liburan ya, of course betah gitu kan, meskipun nggak kenal siapapun, cuman kenal om aku, belum kenal siapapun sama Iya. sekali, tapi ya 2-3 bulan 6 bulan kayak turis aja gitu. Iya. Setelah 7 bulan kok beda ya gitu, Oke. kok gue ngapain nih di sini ya gitu, nggak mungkin kan nggak berguna banget gitu, makan tidur jalan-jalan balik lagi apa gitu. Dan kalau om aku lagi meeting atau apa, beliau suka minta tolong Oke. kirimin dokumen dong ke kantor gitu kan. Di mana om? Ya lu carilah sendiri gitu kan. Oke. Maaf apa segala macam kan ada tuh Google lah segala macam, belajarlah nanya gini gitu kan. Aku juga nggak dimanjain. Oke, gitu kan. Akhirnya ya ketemu di satu building, ada tuh lakiku, suamiku yang sekarang Iya. gitu. Ketemulah random dan dia kan sedikit malu ya. Jadi pada saat ketemu aku tuh kayak ya awalnya sih cuman say hello segala macam, tapi karena sering nganterin dokumen dan ketemu terus di lobi, dia juga mungkin lagi meeting atau apa gitu kan, akhirnya aku beraniin diri gitu approach dia, kayak gue sering ketemu sama lu ya, meskipun dengan
saat itu nervous bahasa Inggris belak-belakan gitu kan. Tapi aku punya feeling kayaknya ini dia nih gitu kan. Soalnya gue nggak pernah ketemu karena kan ada ketakutan juga. Kita nggak bisa sembarangan kenal bule yang Of random course, gitu iya, ya. betul. Ya sorry tuh saya di sini juga bule-bule Australia nggak semuanya baik gitu. Ada yang pengen one night stand doang ya kalau kasarnya Iya, begitu. iya. Makanya kita jangan tertipu dengan fisik luar yang ganteng, yang perlente gitu kan. Benar-benar. Dan baka itu aku harus memborder diri aku, memprotek diri aku. Nggak bisa nih gue sembarangan gitu, nggak bisa percaya lagi karena nggak mau mengulang kesalahan-kesalahan dan masa-masa yang dulu gitu. Akhirnya ketemu sama suamiku ya udah dari situ kita tukeran nomor HP, dia juga cukup kaget, gila lu gitu kan. Ya kalau nggak kayak gitu, kita bukan Cinderella ya menunggu Prince Charming. Betul. Oke, kita cut dulu ya. Topik yang berikutnya, Tuhan. Kamu tadi beberapa kali kita ngomong, kamu beberapa kali juga menyebutkan kata-kata itu, Tuhan. Itu apa artinya buat kamu? Tuhan, sebetulnya Tuhan itu ibaratnya karena terlalu banyak apa yang aku alamin, itu kayak merasa deket gitu. Jadi itu tadi, karena aku udah terlalu banyak pahit manis yang perjalanan hidup dari diri aku pribadi bertemu dengan seseorang, keluarga, karir, semua hidup tuh kayak campur aduk satu. Jadi udah bukan jarang, udah susah percaya sama orang. Jadi pada saat dekat sama Tuhan, ya kepada siapa lagi kita harus mengadu gitu kan. Betul. Alhamdulillahnya kita punya agama loh. Iya. Gitu kan. Alhamdulillahnya kita punya agama dan aku menganut agama Islam. Jadi pada saat itu ya hanya Tuhanlah yang satu-satunya tempat buat ngadu, buat curhat apapun. Karena sampai saat ini pun gitu ya, aku masih melakukan kayak ya buat aku ritual berdoa itu penting banget gitu. Usaha berdoa itu penting banget. Semakin tua, semakin minim atau semakin sedikit kita bisa share atau cerita sama orang tua. Apalagi jarak ya. Aku di Sydney, mamaku di Purwakarta. Kadang ngobrol juga kagak nyambung gitu kan. Kayak, aduh Neng, mau makan ya gitu kan. Jadi kayak, wah parah nih gitu kan. Dan aku nggak punya saudara kandung juga gitu ya. Jadi ya nggak mungkin juga curhat sama suami. Kalau suami pun juga bisa curhat, tapi ada hal-hal ya ada keterbatasan gitu. Ya siapa lagi kalau bukan yang menciptakan kita gitu. Jadi aku semua kerahkan aja sesuai dengan bahasa aku tanpa ya bukan menghakimi ya. Kadang aku dengan kata-kataku yang kayak udah susah banget aku curahkan sama orang lain, ya aku curahkan sambil nangis, sambil apa, maunya apa sih, kadang aku sambil marah atau apa, sebetulnya itu nggak boleh, tapi aku berasa, engkau yang ciptaan aku kok, kalau bukan pada engkau, pada siapa lagi aku harus mengadu gitu. Ya memang dengan bahasa yang dimana Tuhan itu kan sering suka banget kita puji, jadi kita puji dia, puji segala macam yang dimana apa yang kita pikirkan baik, ya insya Allah ya Tuhan juga akan memberikan baik untuk kita gitu. Jadi apa yang kau pikirkan akan terwujud gitu. Dan memang itu sulit banget gitu. Dan sampai sejauh ini pun aku selalu libatin dalam hal apapun, mau mencari jodoh, sebelumnya aku bertemu sama suami aku, mau mencari rezeki, mau mencari apapun ya aku selalu libatin aja. Jadi kadang ya udah waktu saat Covid pun gitu ya, kita kan semua satu dunia gitu kan, benar-benar aku pasrah aja. Kalau memang harus mati gitu, meninggal dalam kondisi apapun ya udah mau apa lagi gitu. Ya mungkin kalau buat orang-orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki agama mungkin gelisah ya. Wah gue makan apa nih besok ya, wah gue gimana nih besok. Tapi karena kita beragama, jadi kita merasa ya udah tenang aja. Bahwa saat kita sebelum dilahirkan aja kita udah setuju kok dengan takdir hidup kita sebelum ada di dunia ini. Jadi ngapain takut gitu. Meskipun kita nggak tahu takdir kita atau masa depan kita itu seperti apa gitu kan. Cuman sebelum aku percaya banget bahwa sebelum engkau dilahirkan ke dunia ini ada perjanjian saat itu antara dirimu dengan Tuhanmu gitu kan, dan itu benar-benar real nyata dan
kalau kita percaya itu ya kita balikin lagi. Oh ini takdir yang kau mau untuk aku gitu. Iya, iya. Kalau aku menolak gimana? Boleh dong aku negosiasi. Kalaupun ini baik untukmu, mungkin nggak baik buat aku, ngapain aku dilahirkan Iya, gitu. iya. Kalau memang ujung-ujungnya aku harus menderita atau apa, tapi maka itu disitulah eh, kita sebagai manusia apa ya titik terendah dan lekat dan dekat percaya padanya. Kalau aku sih pribadi gitu dan percaya banget dengan semua lika-liku yang udah aku laluin, nggak ada namanya yang bisa mengubah sedikit pun gitu kalau bukan campur tangan Tuhan sih. Wah, iya luar biasa. Iya. Jadi benar-benar penyerahan diri ya Iya banget, pada banget, saat itu ya. banget. Jadi makanya kalau orang yang eh, disebut kata beriman, bertakwa, kalau memang sesuai dengan hatinya dilakukan dan sesuai dengan perbuatannya diterapkan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya kata oke gue sholat, oke gue baca Al-Quran, iya sering, iya apa, tapi tahu nggak arti dan maknanya diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, ya, ya. Jadi lebih ke ini ya, apa eh, pendalaman ya di Iya, setiap apa setiap momen, betul, terus setiap saat yang udah dilalui itu iya. akhirnya kamu kembalikan ke Banget, itu. banget, Ya, ya, banget. ya. Karena setelah semua yang aku laluin dan aku udah tik 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 inilah yang udah aku capai terus apa dong gitu kan Iya, kasarnya, iya, iya. apalagi nih yang aku harus capai, ya udah lakukan yang terbaik. Kalau memang tidak aku dapatkan di dunia, insya Allah aku dapatkan di Ya, akhirat. akhirat. Ya, oh, keren. Aku selalu gitu, jadi Iya, supaya kita enteng hidupnya, benar, benar, benar. nggak ngejar-ngejar. Karena sekarang mau ngejar-ngejar duit misalnya, Mm-mm. orang mungkin ngelihat oh duit Mutia banyak gini-gini, nggak juga. Tapi yang penting berkah aja. Kalau misalnya sedikit berkah, bisa nikmati hidup, Iya, iya. enjoy, Mm. daripada banyak uang tapi nggak ada waktu, Iya. penuh dengan stres. Wah gue nggak mau deh. Oke, Enggak. good. Terus kalau misalkan masalah sosial, Ya. oke. Kamu apa yang kamu rasakan? Kalau aku lihat sih kamu oke, kamu masa kecilmu kamu masa mudamu kamu seorang yang introvert dan Ya. segala macam. Tapi begitu kamu pindah ke Bali atau mungkin sebelumnya ke Bali dan sampai ke sini, kamu banyak kerja tim kan? Ya. Betul nggak? Kamu banyak interaksi Ya. dengan orang dan segala macam. Akhirnya timbullah Ya. kehidupan Ya. sosialmu. Nah, hal apa yang paling istilahnya kamu jadi pegangan atau makna ya pada saat kamu di tengah-tengah sebuah sosialita atau apa itu namanya, ya sebuah komunitas lah ya gitu, itu sikap apa yang harus kamu selalu jaga atau tidak perlu kamu jaga itu gimana? Itu kan banyak perasaan, banyak kepala di situ kan. Benar, benar. Ini sorry ya, aku tanya ini karena ini Nggak ternyata apa-apa. maksudku ini terjadi kepada setiap orang gitu Iya. loh. Iya. Ini nggak? Jadi pada saat kita berada di tengah-tengah Benar. itu, kalau kita salah ngedrive-nya itu bukan jadi diri kita, bener nggak? Betul, betul, Jadi kayak betul. tukang es krim Iya. yang everybody happy Iya, gitu kan. iya, iya. Padahal itu kan Enggak. capek gitu loh. Capek Iya, banget, iya. Oke. iya. Atau be yourself, tapi kadang-kadang orang nggak ya dengan konsekuensi Iya, nggak semua orang happy. betul. Ya, ini mana yang kamu pilih? Oke, dulu memang aku bilang aku introvert, tertutup, judes gitu, jutek gitu kan, dan kayak susah bergaul gitu. Tapi pada saat aku kehilangan aku, kakaknya mama, Oh, wah ya itu yang tadi itu ya. ya, dan nenek, Iya. itu ibunya mamaku, itu kayak aku dicolek sama malaikat gitu ya, nggak tahu itu naruh apa namanya instan aja. Karena dua sosok ini tuh, dua orang ini tuh sangat berperan banget. Bukan mamaku ya, karena mamaku kan single parents dan kerja sibuk segala macam di luar. Jadi yang mengurus aku A sampai Z itu aku sama nenek aku. Pada saat mereka satu persatu meninggal, pertamanya adalah nenek aku 2003. Waktu aku keluar SMA, mau lulus SMA. Itu sehari nggak sakit apa-apa, jatuh, udah gitu meninggal. Nah di situ tuh, karena kan aku punya adik angkat ya autis, dan
beliau ya yang kamu jaga adek ya gini-gini Oh, ya. oke. Itu benar-benar terpukul banget gitu karena beliau yang masakin aku ya dari bayi merah lah aku Hmm. diasuh sama nenek gitu kan. Oh, iya 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 Iya, iya. udah kayak ibu sendiri gitu Hmm, kan. hmm. Pada saat 2005 itu aku meninggal ketabrak. Itu langsung jeder, itu benar-benar kayak waduh gue gimana nih gitu. Oh iya. Sedangkan iya hubungan aku sama mamaku tuh nggak begitu kayak hubungan ibu sama anak yang romantis gitu karena kan mama itu single parent Hmm. dan aku setiap harinya sama beliau berdua sama sama nenek aku. Jadi ketemu mama tuh buat uang 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 uang, bayar uang sekolah, bayar uang buku, apapun segala macam gitu Iya deh. iya iya. Jangan ditiru ya guys, tapi emang seperti itulah ya, kita Kenyataannya. harus maklum gitu ya yang Hmm. single parents tuh. Tapi di sisi lain ya kalau kalian laki punya keluarga yang merawat, sangat kalau kehilangan itu sangat sangat luar biasa. Dari Hmm. situlah aku yang kayak lu nggak bisa nih menjadi sosok mutiara yang dulu kayak nggak mau kenal sama siapapun, lebih Hmm. pemalu, judes segala macam. Dari situlah aku eh, besar sedikit demi sedikit merubah Hmm. sifat. Hmm. Mau bergaul, mau senyum, mau mau nanya duluan, mau pokoknya banyak perubahan lah. Karena aku ngerasa aku sendiri nih, nggak ada lagi yang manjain aku lagi, nggak ada yang ngurusin aku lagi. Udah mulai gede nih gitu. Hmm. Dan aku harus bareng sama mamaku gitu yang dimana kayak orang lain gitu Hmm. kan, bukan nggak sayang tapi Ya. kita Hmm. nggak ada ibu dan anaknya itu Itu nggak ada chemistry-nya. chemistry-nya. Iya, jadi justru semakin dekat itu semakin banyak aja kayak konfliknya. Ya, karena kan ketidakcocokannya itu. Tapi Iya. ya karena aku respect, hormat sama mamaku, jadinya aku banyak mengalah. Ya sebetulnya sih bagus ya namanya orang tua mana mana ada sih yang nggak mau terbaik untuk anaknya gitu. Tapi aku merasa kayak aku harus merubah dan seiring berjalannya waktu ya aku jadi bubbly seperti ini yang benar-benar ceria, periang, bukan Hmm. dibuat-buat, tapi karena kejadian itulah yang mengubah aku. Kayak gue udah gak ada sandaran hidup nih. Kalau gue kayak gini, gak ada yang mau deketin gue. Gue bakal susah. Oke. Jadi kalau kata orang, gue introvert, gue pemalu, gue jutek, gue pokoknya segala kayak hal-hal yang nggak seceria orang lain, gue nggak bisa rubah. Bisa, lu bisa rubah. Gue salah satunya yang mencoba Ya. karena keadaan, Ngalamin nih. mengalamin keadaan. Terkecuali kalau misalnya kalian lahir dari orang yang berkecukupan, yang Beda. beda kerajaan gitu ya, Sultan apa sultan gitu. apa gitu ya, kehilangan kedua orang. Lu mau introvert Betul, sampai iya, biru juga serah lu. bener bener. Tapi kalau yang masih middle level kayak aku lah ya, yang Ya. maksudnya kita butuh sosialisasi dengan orang, butuh kehidupan bermasyarakat, mau nggak mau lu harus rubah. Oke. Bisa, itu That's good. bisa, That's good. itu Ya ya bisa, ya ya. karena itu berpotensi buat masa depan. Itu Hmm. pegangan kamu. Kebayang dong kalau aku masih sih aku ada sisi introvertnya, kayak 20-30% karena buat aku ya karena aku memang seneng sendiri juga ya pastilah dari 100% Pasti lu ya ada. ekstrovert lu juga capek kan, Betul. pengen Betul. jadi diri sendiri yang tenang, yang butuh diem, pengen Iya. relax sendiri, masih Betul. ada sisi Me 20% time gitu ya. me time. Tapi ketika lu harus ekstrovert, ya itu memang butuh proses, tapi ya untuk dirubah dari introvert ke ekstrovert itu pasti bisa. Oke. Itu Nice. pasti bisa Ya. kalau ada kemauan dan karena jujur anak seperti aku yang broken family gitu, bercerai, itu masuk ke keluarga almarhum papaku itu nggak mudah. Dia orang Jakarta, cuy. Aku orang Oh. Sunda. Tahu dong dari culture aja Betul orang betul Jakarta betul. cuek Iya bebeh gitu ya, dah. bro, Iya gitu iya. kan. Kadang untuk masuk ke keluarga, sedangkan kan kondisinya orang tua aku bercerai nih. Orang bercerai, terus dia di Jakarta, aku di Purwakarta. Untuk deket sama nenek aku aja itu kita harus turunkan ego, harus lihat adaptasi untuk bisa diterima, untuk Betul. bisa dekat itu nggak mudah, nggak Betul. kayak anak apa namanya, nggak kayak suku Sunda yang gerecek ya, Sunda nama Iya. ya kayak ayo sini 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 ngerangkul kan orang kan
setiap orang beda-beda. Setiap suku dan area tuh beda-beda. Ada yang cuek, padahal mereka nggak nyuekin kamu, tapi emang fisiknya kondisinya cuek gitu. Jadi kita lah yang harus nyosor duluan. Nenek apa kabar? Nenek gimana? Gimana kayak gitulah. Dan itu yang aku lakukan gitu. Jadi pada saat itu terjadi tuh justru orang-orang anggota keluargaku yang lihat tuh, wah Muti udah gede ya gini-gini. Jadi bisa menerima aku. Kebayang kalau aku yang pemalu, introvert, nggak mau, terus nunggu mereka yang datangin, lu siapa gitu kan. Jadi dari situlah setiap momen itu aku rubah sedikit demi sedikit. Aku lihat gue mau deket nih sama nenek gue nih, om gue nih, tante gue, gimana ya caranya ya gitu. Sedangkan almarhum aku udah nggak ada, nenek aku udah nggak ada, mamaku juga kan nggak mungkin nyodorin tanpa ada itikan aku gitu. Betul. Dari situlah aku kayak dicolek gitu kan sama Tuhan tuh yang, ayo lu bisa harus belajar karena terpaksa keadaan kondisi gitu. Iya. Itu benar-benar kayak switch aja gitu, natural sendirinya. Belajar dari mana nggak tahu, karena ya itu tadi, kecuali kalau misalnya ada orang yang bisa untuk lu bersandar, masih bisa diandalkan, mungkin nggak harus seperti itu. Tapi kan dalam kondisi aku udah nggak ada siapapun. Iya. Dan itu terpukul banget sih, kehilangan aku sama nenek aku. Kalau boleh diputar balik nih waktu, pengennya beliau masih ada ngelihat aku sekarang gitu. Tapi cerita hidup nggak akan bisa kayak gini, nggak akan mungkin. Aku pasti bisa jadi anak yang manja, anak yang udah tenang aja, dan nenek ada gitu kan. Mama masih ada? Alhamdulillah masih ada, masih panjang. Oh, apa? Papa udah meninggal waktu kelas 6 SD. Minum dulu. Ya, aku pengen ngasih highlight sedikit itu dari yang terakhir kamu bilang bahwa intinya manusia harus adaptif. Oh, banget. Betul ya? Iya. Kebutuhan. Betul. Karena memang manusia saling membutuhkan, betul nggak? Betul. Akhirnya kamu dari introvert tadi, kamu membuka dirimu untuk menjadi lebih menerima dan diterima ya. Betul. Betul nggak? Betul. Kayak gitu ya kira-kira. Iya. Jadi tetap manusia harus saling lah. Intinya di situ ya. Iya. Gitu. Oke, sebelum kita break, aku ingin ada quote malam ini. Tapi nanti nggak tahu tuh apa. Kita break, kita sama-sama mikirin, dan aku ingin kamu yang ngomong nanti ya. Oke Mutiara, ini tetap pertemuan kita yang akhirnya malam ini ada. Ini kamu datang ke The Undistinct Life. Ini juga aku menganggap bukan sebuah kebetulan kok. Memang kamu percaya itu ya? Iya, jadi benar. memang udah ada garisnya, iya. benar nggak sih? Betul. Tapi iya sih, aku kebetulan kan istriku juga kenal kamu, terus banyak teman-teman istri, banyak teman-teman sahabat yang juga kenal kamu gitu. Dari mereka itu taunya Mutiara itu ceria, ya benar nggak? Yang selalu happening, ya nggak selalu tapi mostly gitu. Terus kamu penari, ya nggak? Yang di awal tadi kamu udah juga jelaskan ke aku bahwa ya itu passionmu, seni dan segala macam, yang akhirnya membuat kehidupanmu itu balance gitu, bener ya. Sehingga outputnya ya kamu menjadi seorang istri, kamu menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teman, menjadi seorang hamba Tuhan yang maksimal gitu kan. Nah, dalam kehidupan yang pasti kita alami itu kan antara perjumpaan sama perpisahan nih. Seperti siang dan malam kan. Hitam putih selalu itu yang terjadi. Bahkan surga dan neraka gitu ya. Dalam ya. Serem banget ini. Serem banget. Tapi enggak lah. Jadi sampai di situ aja deh, sampai di bertemu dan berpisah. Kamu bertemu dengan suami yang mana itu jodohmu, itu hal yang kamu alami.
atau pertemuanmu yang pertemuan yang lainnya dan juga perpisahan. Sementara perpisahan kadang juga indah, kadang enggak ya. Iya, Bener betul. nggak sih? Iya. Jadi ya perpisahan ada perpisahan gitu. Cuman yang aku pengen tahu dalam kehidupanmu itu ada berapa perpisahan yang benar-benar tuh stuck in your mind gitu. Maksudnya sampai sekarang kamu nggak gampang untuk melupakannya itu. Iya. Kira-kira apa itu? Di mana, kapan, dan dengan siapa? Iya. Bener banget sih kalau boleh diputar lagi waktu gitu, aku pengen ketemu papa aku sih. Karena pada saat itu tadi kan beliau meninggal pada saat aku usia 6 tahun ya. Dan saat usia 6 tahun itu tuh beliau tuh udah bercerai sama mamaku gitu. Jadi momennya itu aku nggak inget gitu, kayak sekilas sampai mukanya aja, melihat mukanya jelas tuh kayak samar-samar. Biasa umur 6 tahun nggak terlalu, 6 iya, tahun ya. umur 6 tahun ditinggal meninggal. Terus aku nggak tahu pastinya mama aku sama almarhum papaku bercerai itu kapan. Yang pasti pada saat aku TK tuh mereka udah bercerai gitu. Oke. Jadi kadang ke rumah kita, papaku sebentar, terus alasannya mereka berdua bercerai sih yang aku tahu sekarang itu karena ya papaku ya termasuk ganteng lah dulu ya, banyak disukai gitu. Jadi mungkin kayaknya sih karena terlalu banyak fansnya atau apa, mungkin mamaku capek kali itu sih katanya gitu. Jadi nggak ada cacatnya sama sekali, bahkan mamaku jadi menantu yang idaman lah di mata keluarga papa gitu. Yang semenjak bercerai meninggal pun alhamdulillah sekarang tuh baik banget gitu. Nggak ada kayak perpisahan karena bercerai itu disalahkan karena istri misalnya gitu. Ini memang pure kesalahan mungkin dari pihak papa mungkin gitu ya. Tapi kalau aku boleh putar waktu sih, momen dimana aku pengen dipeluk, dikecup, dipegang. Nggak ada tuh momen kayak gitu di dalam hidup aku gitu. Jadi pada saat waktu aku di wisuda nih Kak, di wisuda tuh aku kayak ngelihat orang-orang, jangan kan wisuda, bagi rapot lah waktu TK, SD, SMP, SMA gitu, kuliah, itu kayak enak ya gitu ngelihat orang ibu bapaknya datang, ada meskipun udah bercerai misalnya, tapi masih bisa kumpul, ada gitu, hidup gitu. Dan aku tuh kenapa memilih laki-laki yang dewasa, bukan laki-laki lebih tua, bukan, tapi dewasa daripada aku dari segi umur dan perilaku dan pemikiran, karena aku nggak ada sosok ayah. Jadi aku missing, meskipun ada om-om aku, tapi itu kan beda gitu. Jadi dipeluk, dicium, ya kadang aku bilang dibelai itu tuh nggak ada. Jadi aku kuat kayak gini tuh kayak ya mungkin aku nguatin diri gitu. Karena sebetulnya hati aku tuh ya nggak sinkron dengan kenyataan hidup gitu. Wow, iya. Ayah aku gitu kan. Makanya aku udah nggak bisa nangis lagi, air mata tuh udah habis. Makanya kalau nangis, lu nangis kapan sih Mut? Ya pada saat beribadah aja, pada saat doa. Makanya aku berusaha untuk jangan nangis lah, ngapain lu nangis, nggak akan ngerubah keadaan juga kok gitu kan. Terus wah aku meninggal, nenek aku meninggal. Jadi orang-orang itu tuh yang kayak wah gue harus jadi orang sukses nih, karena itu salah satu hadiah terbesar buat mereka, ditinggal ditinggal. Wow, gitu. Gila ya, coba Iya. segitunya ya. Ditinggal ya karena aku nggak mau nangis lagi, nggak mau down. Justru kalau mungkin orang yang broken home tuh kan pasti kena narkoba lah, pergaulan jelek lah, apa segala macem. Justru kalau aku sendiri inisiatif dekat dengan agama, jadi aku semakin kuat gitu. Gue nggak mungkin bergantung sama yang lain, karena bergantung sama mama, orang tua yang lain, itu ada keterbatasan juga. Kalau mau kemana-mana kan kita sendiri.
Tapi kalau misalnya kita bergantung sama Tuhan yang menciptakan kita, dalam keadaan apapun, mau saat nanti kita di jalan atau apa, nggak akan mungkin karena kita langsung nelfon mama atau nelfon siapa gitu. Tapi kalau ada Tuhan, pastinya itu tadi ya. Jadi makanya gue harus sukses. Meskipun ekspektasi orang tuh tinggi banget gitu. Kayak gila, gue bisa apa kalau harus ekspektasi orang tinggi gitu kan. Jadi kehilangan almarhum papa itu luar biasa sih dalamnya gitu. Karena masih muda, usia 40 tahun beliau meninggal. Oh, muda ya? 40 tahun. 40 tahun terus karena memang dari keluarga aku tuh pihak laki-laki tuh meninggal semua. Gitu. Iya, kakek aku meninggal muda 40 tahun juga. Apa tuh? Jantung atau gimana? Kalau boleh dikaitkan sejarah sih, kakek aku tuh dulunya tuh apa namanya, salah satu pahlawan lah. Salah satu timnya Soekarno. Okay. Iya. Di medan perang yang Rangkas Bitung. Iya. Dia tim suksesnya. Iya. Jadi dimakamkan di Taman Pahlawan di Jakarta. Sosok. Iya. Apa Sambadi gitu ya. Oke. Iya. Uyut buyut aku tuh dia Pangeran Sumedang. Pangeran Sumedang Larang. Dia di Wikipedia ada kok. Iya. Jadi nenek aku sebelum meninggal 2019 kemarin tuh, aku kan nggak datang di Jakarta ya. Nenek aku tuh yang terakhir tahu sejarah segala macam gini. Oke. Ya itu plus minus lah. Mereka nggak ada tuh meninggalkan sosok aku yang sekarang yang seperti ini. Tapi kalau mereka ada, mungkin beda lain ceritanya. Gue jadi nggak tahu mengenai hidup, manja apa segala macam gitu kan. Karena sorry to say gitu, kalau boleh minta mereka ada kembali, gue nggak akan susah kak, gitu, nggak akan susah hidupnya, cari jodoh ibaratnya bakal dijodohin, gitu. Kerjaan, karena pada saat papaku meninggal itu banyak banget orang yang datang, karena beliau baik. Baik banget, kehilangannya tuh dia sama sekali nggak sakit, semua dari di keluarga aku tuh laki-laki tuh meninggal muda semua, gitu. Iya, meninggal muda semua. Jadi nenek aku dari pihak ibu punya anak laki, dititipin gitu kan, karena nggak mau nanti kakek dari ibu aku juga meninggal muda. Gitu. Mungkin itu udah takdir ya. Jadi kita yang masih perempuan harus tangguh, harus kuat jalan hidup gitu. Ya itulah keunikannya Tuhan menciptakan manusia dengan segala hidup gitu. Lika-likunya. Tapi aku senyumin aja. Kadang kayak, gue udah ngelewatin gini ya, gila ya gue keren ya gitu kan. Kerennya gini gitu. Mamaku juga nggak minta apapun. Beliau juga ngelihat aku sukses. Sukses itu kan beda-beda ya. Kalau menurut aku udah sukses, udah nggak usah lah aku punya Lamborghini, Ferrari, atau duit ratusan juta di tabungan, atau jadi orang terkenal. Enggak, buat aku sukses menjaga nama baik gitu kan, tidak membuat orang susah. Maksudnya mamaku, keluargaku itu udah cukup gitu. Semua yang sudah aku udah aku capai dan mereka lihat gitu, buat aku itu udah pencapaian kesuksesan aku gitu sampai sekarang ini. Luar biasa ini. Gila ya, gak berasa loh gitu. Gak berasa ya, udah mau jam 9 loh. Ya Mutia, jadi against the world gitu ya, kita juga gak pernah tahu apa yang terjadi kan. Gak pernah. Kemarin adalah kemarin, hari ini dan besok gitu ya kan. Banget. Tapi sekali lagi makasih kamu udah share buat Terima kita kasih, semua. sama-sama. Udah datang ke DND Sydney Live, udah cerita buat sahabat-sahabat di DND Sydney Live gitu kan. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan lain. Amin. Yang lebih inilah apa. Topik yang berbeda ya. Of course ya. Dan sukses terus untuk channel kamu. Sukses juga buat channel DND. Iya, thank you very much. Terus bahagia. Amin. Bahagia juga buat semuanya. Amin. Ini jangan lupa bahagia kan. Benar, jangan lupa bahagia. Hashtag itu. Ya, terus
ya tetap dikelilingi sama orang-orang yang selalu mencintai kamu Amin. dan hidup kita akan lebih bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Pasti. Thank you very much Mutia. Thank you very Tepuk tangan much. meriah buat Mutiara. Yeay! Thank you.